Vespa Onmatic, video sekolah pembelajaran online, mantap dan menarik. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian harus bisa memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang pertama kita akan belajar tentang arti pemangkatan. Saya tulis dulu judulnya. Yang pertama kita akan belajar tentang arti dari pemangkatan itu. Arti dari pemangkatan yaitu kita lihat, misalkan ada suatu bilangan 2/3 bisa ditulis 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 8. Contoh lain yaitu misalkan kita ada 3/4, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Jadi misalkan ada A pangkat N berarti artinya adalah A kali A kali A sampai sebanyak N kali. Jadi ngikutin N-nya berapa dikalikan sebanyak N itu. Nah, tadi ada dua contoh yaitu 2/3 dan 3/4. Sekarang kita ambil contoh lain. Misalkan ada -2/3. Berarti bisa ditulis -2 kali -2 kali -2 sama dengan -2 kali -2 4 kali -2 -8. Kemudian contoh lagi, ini pangkatnya ganjil, sekarang pangkatnya genap. -3/4 misalkan sama dengan -3 kali -3 sebanyak 4 kali, -3 kali -3 sama dengan -3 kali -3 9 kali -3 -27 kali -3 81. Nah, contoh di sini kita lihat -2 tapi dalam kurung 3. -3/4 tapi juga dalam kurung. Bagaimana kalau misalkan tidak ada kurungnya? Kita tulis misalkan -2/3. Nah, ini harus hati-hati. -2/3 ini kita tulis seperti ini. Min dulu ya, kurung buka 2 kali 2 kali 2 sama dengan min dulu. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 8. Nah, ini hasilnya masih sama, tapi harus hati-hati kalau pangkatnya genap. Saya tulis -3/4. Harus hati-hati. Min kurung buka 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tulis dulu minnya. Min baru 3 kali 3 kali 3 kali 3 81. Nah, itu harus hati-hati. Hasilnya berbeda hanya karena ada kurungnya. Sekarang kalau ada variabelnya seperti apa? Kita lihat, misalkan ada 2P terpangkatkan 3. Jadi ini bisa ditulis 2P kali 2P kali 2P. 2 kali 2 kali 2 8.
P kali P kali P, P pangkat 3. Nah, kalau misalkan ada variabelnya lebih dari 1, 3, misalkan saya tulis A kuadrat B pangkat 3 misalkan. Nah, ini bisa ditulis juga bawahnya saya karena nggak cukup. 3A kuadrat B kali 3A kuadrat B kali 3A kuadrat B. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2 jadi pangkat 6. A pangkat 6. B kali B kali B, B pangkat 3. Sekarang kita akan coba pada bilangan pecahan. Misalkan ada 2/3 pangkat 3. Kita bisa tulis 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, tapi kita bisa pakai cara yang lebih cepat. Ya, misalkan ini saya tulis lagi 2/3 pangkat 3. Ini bisa pangkatnya masuk. Jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya ke dua bilangan, ke pembilang dan penyebutnya. 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, misalkan bilangannya negatif. Nah, ini kita lihat negatif atau min 2/3, misalkan pangkat 4. Kita tulis seperti yang di atas. Min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3. Nah, di sini minnya ternyata ada 4. Min kali min di sini plus. Ini jadi plus kali min, min kali min lagi plus. Jadi ini hasilnya nanti plus. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 16 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 81. Nah, kalau misalkan mau pakai cara yang di atas seperti ini harus hati-hati. Karena gini, kalau misalkan pangkatnya di sini genap, hasilnya positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Nah, misalkan kita mau ambil contoh min 2/3 pangkat 3. Ini pangkatnya ganjil. Kita harus hati-hati karena nanti hasilnya akan negatif. Min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3. Min kali min plus, plus kali min, min. Jadi hasilnya min 2 kali 2 kali 2 8/27. Kalau mau pakai cara cepat ya, min 2/3 pangkat 3. Pangkatnya ganjil jadi harus ada min. Min dulu kurung buka 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan min 8/27. Setelah tadi kita sudah belajar tentang arti dari pemangkatan, kita akan ke materi yang kedua, yaitu sifat-sifat pemangkatan. 2. Sifat pemangkatan. Yang pertama, misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah
N. Nah, maksudnya bagaimana seperti ini? Contohnya. Contoh. A ini kita ganti dengan bilangan, tapi bilangannya harus sama. 2 pangkat 3, ini M-nya 3, kali 2 pangkat misalkan 4. Nah, A-nya ini 2, M-nya 3, N-nya 4. Bisa ditulis 2 pangkat 3 tambah 4 atau 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Sama dengan 128. Kita ambil contoh pada bilangan pecahan. Misalkan ada 1/2 pangkat 3 kali 1/2 pangkat 2. Misalkan kita bisa tulis 1/2, karena 1/2 nya ini adalah A nya, M nya 3, N nya 2. 3 tambah 2 berarti kurung buka 1/2 pangkat 5. 1 pangkat 5 tetap 1, 2 pangkat 5 32. Untuk sifat yang kedua, di sini ada A pangkat M. Kalau dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, misalkan ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurangi 3. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kalau pada pecahan, misalkan ada 1/2 pangkat 6 dibagi 1/2 pangkat 4. Jadi bisa ditulis kurung buka 1/2 pangkat 6 kurangi 4. 6 kurangi 4 2, berarti 1/2 pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk sifat yang ketiga, di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ini menjadi A pangkat M kali N. Contoh, misalkan ada 2 pangkat 2 pangkatkan lagi 3. Berarti kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, kita ambil contoh lagi pada bilangan pecahan. Misalkan ada 1/2 pangkat 2 pangkatkan lagi 3. Nah, ini mirip ya, sama dengan kurung buka 1/2 pangkat 2 kali 3 sama dengan kurung buka 1/2 pangkat 2 kali 3, 6. 1 pangkat 6 sama dengan 1, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sekarang sifat yang keempat, untuk bilangan pokoknya berbeda. Jadi misalkan ada A pangkat M kali B pangkat M. Nah, ini pangkatnya harus sama. Sama dengan kurung buka A kali B pangkatnya M. Misalkan ada 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Di sini pangkatnya sama. Kita bisa tulis kurung buka 2 kali 5 pangkat 3. 2 kali 5 sama dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Contoh lain, misalkan ada 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Berarti membuka 2 kali 3 pangkat 2, karena pangkatnya sama.
2 kali 3 sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Untuk sifat yang kelima, di sini ada A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan kurung buka A bagi B pangkat M. Contohnya, misalkan ada 10 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan, karena pangkatnya sama kita tulis kurung buka 10 dibagi 5 pangkat 3. 10 bagi 5 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita ambil contoh satu lagi, misalkan ada 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan, nah pangkatnya sama, kurung buka 6 bagi 3 pangkat 4. 6 bagi 3 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Sekarang kita akan membahas latihan soal yang pertama, yaitu ada nyatakan setiap perkalian berulang berikut ini ke dalam bentuk A pangkat N. Jadi berapa pangkat berapa. Yang pertama ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita bisa tulis 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Untuk yang kedua, di sini ada min 5 kali min 5 kali min 5. Kita bisa tulis kurung buka min 5. Pangkatnya ada 1, 2, 3. Sangat gampang sekali. Di sini juga kita lihat setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Kita bisa tulis kurung buka setengah. Pangkatnya 1, 2, 3, 4. Pangkat 4. Nah, kalau yang di sana, di sini ada 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Kita bisa tulis 7 sama dengan ya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 12, berarti sama dengan 7 pangkat 12. Karena hanya dijadikan berapa pangkat berapa. Yang terakhir di sini ada 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5. Bisa ditulis seperti ini. 3 pangkat 1 kali ini pangkat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan di sini ada 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 5 15. 3 pangkat 15. Untuk latihan soal yang kedua, di sini ada dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, nyatakan setiap operasi bilangan berikut ke dalam bentuk A pangkat N. Di sini ada P pangkat 3 kali P pangkat 4, berarti P pangkat 3 tambah 4 sama dengan P pangkat 7. Kemudian di bawahnya yang B, di sini ada A pangkat 6 bagi A pangkat 2, berarti A pangkat 6 kurangi 2 sama dengan A pangkat 4. Untuk yang C, di sini ada M pangkat 3 pangkat 2. Bisa kita tulis M pangkat 3 kali 2 sama dengan M pangkat 6. Untuk yang D, di sini bilangannya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Kita bisa samakan pangkatnya. 2 pangkat 6 ini kita bisa tulis 2 pangkat 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sekarang pangkatnya sudah sama, berarti kurung buka 8 kali 5 pangkat 2 sama dengan 40 pangkat 2. Untuk yang E di sini hampir sama dengan yang D. Bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Kita bisa samakan pangkatnya. Kita tulis 18 pangkat 3 bagi 3 pangkat 2 dikurung ya, pangkat 3. Nah, di sini
18 pangkat 3 bagi 9 pangkat 3 sama dengan kurung buka 18 bagi 9 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Untuk yang F di sini ada 7 kali 2 pangkat 3 tambah 9 kali 2 pangkat 3. Di sini ada dua bilangan yang sama, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Nah, kita bisa pakai hukum distributif. Kita tulis salah satu 2 pangkat 3 kali ya, kurung buka 7 tambah 9 sama dengan 2 pangkat 3 kali 16. Nah, 16 ini adalah 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Berarti hasilnya 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Untuk yang G di sini ada 25 pangkat 3 kali 8 pangkat 2. Nah, ini juga berbeda. Bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya berbeda. Kita ubah dua-duanya. Sama dengan 25 ini adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kurung buka pangkat 3 dikali 8 ini adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kurung pangkat 2. Nah, pangkatnya bisa dikalikan sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Sekarang pangkatnya sudah sama. Jadi ditulis kurung buka 5 kali 2 pangkat 6. 5 kali 2 sama dengan 10 pangkat 6. Sampai di sini materi kita hari ini. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang pangkat tak sebenarnya, bentuk akar, dan merasionalkan pecahan. Selanjutnya saya akan kasih kalian latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Terima kasih.